Tema judul hari ini adalah transportasi terpadu berbasis risiko, desain strategi mitigasi dan kolaborasi lintas moda di Indonesia. Demikian profil saya. Saya sekarang adalah pengembangan sistem logistik dan manajemen risiko nasional di WPG kami. Sebelumnya saya bekerja di Wassalam Cabang Otonom Tengah Kuning, Anugerah Jambi Kolindo, dan PT Aman Samudra Abadi. Dan terakhir saya juga bekerja di PT ABM di Salim Group di mining nikel. Nah, di sini ada 14 bagian. Pertama, transportasi berbasis risiko itu judulnya. Kedua, tantangan logistik nasional, risiko sistemik, banjir di Jakarta sebagai contoh. Terus logistik berbasis risiko, kerangka manajemen risiko terpadu, strategi mitigasi, solusi lintas moda, digitalisasi logistik. Ini yang paling penting saya menyampaikan inovasi sesuai dengan event ini adalah kita harus punya dashboard nasional untuk mitigasi risiko, terus ekosistem untuk logistik yang tangguh, terus dari SLA ke residual supaya tidak hanya kecepatan tapi mengukur ketahanan, dan roadmap 2025 sampai 2030 untuk membangun logistik yang resilient. Terus dampaknya kayak ekonomi secara inklusif dan logistik berkelanjutan. Terus bagian ke-13 strategis dan untuk logistik manajemen logistik ke depan ya untuk masa depan, dan risiko fondasi kita seperti apa untuk menciptakan sistem transportasi yang unggul. Nah, saya mulai dari tantangan logistik kita ya. Logistik kita sekarang banyak tantangannya seperti biaya logistik yang naik, terus berdasarkan dari laporan dunia kita 14% dari PDB, terus banyak panas ya. Kalau kita sensor panas di Indonesia ada kebakaran hutan, ada gempa bumi, dan lain-lain. Dan saya juga merangkum 10 provinsi dengan resiko logistik tertinggi, yaitu ada Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Aceh, Jawa Tengah, Maluku, Gorontalo, Jawa Timur, Bali, dan Jambi. Ini semua yang saya kolaborasikan untuk kumpulkan, gathering datanya untuk skala risiko. Terus logistik nasional juga, transportasi kita komponen biayanya cukup tinggi tuh. Transportasi 6%, inventory, 20% administrasi, perizinan, pemasangan penanganan bongkar muat ya, disrupsi dan ketidakefisienan. Selain itu bottleneck-nya eh, ada di beberapa entitas maupun departemen kementerian di Indonesia ya. Nah, di sini bisa lihat kementerian-kementeriannya, ada Bappenas, Marves, ada Pelindo, Bea Cukai, semuanya masih belum terintegrasi, tapi punya masing-masing regulasi, kebijakan, dan peraturan. Nah, di sini juga resiko kita ada di bencana alam, ada di infrastruktur sesuai dengan kemarin Pak Prabowo juga bahas infrastruktur nasional ya, terus operasional, dan di sini dampaknya nih. Apalagi kemarin sempat Tanjung Priuk juga ada bottleneck di mana kepadatan di jalan tolnya ya. Nah, ini yang harus kita respon bagaimana sih mengintegrasikannya. Nah, saya ambil contoh di banjir Jakarta 2020, pelajaran dari disrupsi logistiknya. Di sana 2020 itu kita punya total kerugian kalau saya gathering informasi 8 triliun ya. Itu ada pengiriman jadi tertunda, ada biaya logistik yang jadi naik tambahan ya, dan barang rusak di sana. Jadi kita lihat apalagi waktu hujan nih, saya ambil contoh di port ini ada hujan, bandara hujan dan banjir, terus sistem sistem informasi semuanya fault ya, ini gambar. Terus di mana juga tempat tempat pergudangan maupun kontainer yard itu pada semua udah, ini di Jakarta aja Tanjung Priok udah hampir penuh ya. Terus dan nggak ada sistem yang terintegrasi gitu. Jadi kerugian 8 triliun sungguh luar biasa gitu ya. Dan ini tidak diduga-duga, tapi sebenarnya risiko ini bisa dikendalikan sebelumnya. Nah, saya juga ngebahas juga perihal apa namanya paradigma yang logistik yang saya bawa sekarang adalah berbasis risiko, di mana kita lihat gambar kiri ini saya buat sistem di mana semuanya tim pengendali risiko, Badan SAR, eh, banjir, kebakaran, semua dalam menjadi satu sistem buat kita semua. Terus ini di bawah yang kiri ini adalah dashboardnya. Dan apa sih yang saya mau ambil ya, yaitu sistem respon terintegrasi antar moda, di mana laut, udara, darat. Terus ada dashboard integrasi respon resiko,
terus bahkan rel ya kereta api, di mana ada pemantauan real time, rekomendasi otomatis, rekomendasi lintas moda. Di mana pusat kendali logistik nasional ini ada AI-nya, ada darat elektrifikasi IoT-nya, ada relnya, ada lautnya, port dan digitalisasi, dan inklusif ke 3T ya, terluar, tertinggal ya, secara ramah lingkungan, dan ada namanya udara untuk ground and smart routing. Nah, kerangka manajemen risiko terpadu ini, ya ini harus dilakukan dulu nih di semua perusahaan-perusahaan. Perusahaan harus punya radar risiko chart logistik nasional buat perusahaan itu, apalagi perusahaan itu perusahaan logistik ya. Dia harus bisa mengindikasi banjir, overcapacity, gempa bumi, server down, kemacetan, seperti ini radarnya. Risiko-risikonya, frekuensinya harus dibuat dulu nih, tinggi, sedang, rendah, dampak, skor-skornya sangat tinggi, dan habis itu diidentifikasi juga gangguannya apa sistemnya, terus peringatan dininya seperti apa, alih rutenya seperti apa, koordinasi SOP-nya seperti apa. Karena ya sekarang kita punya badan pengendali emergensi resiko di seluruh Indonesia, ada Badan SAR, ada kebakaran, ada port ya, port security, IPSS itu ada, tapi memang belum terintegrasi. Nah, strategi mitigasinya ini, ya inilah contoh dashboardnya ya. Jadi pelabuhan, bandara, Tanjung Priok, distribusi pangan gitu ya, semuanya itu dia ada alertnya gitu. Misalkan alert kita kalau kenal di kapal ada namanya alert Navtech ya. Di kapal-kapal punya Navtech, tapi khusus Navtech khusus di daerah-daerah tertentu. Itu alert secara global ya, yang dibiayai mungkin oleh swasta dan private. Terus rekomendasi tindakannya seperti apa? Terus perbandingannya apa? Semua digital ya, cepat, dashboard terpadu, dan real time monitoring. Dan sistem lama pakai silo jadi terintegrasi, manual jadi digital, dan proaktif dan transparan. Ya, contohnya misalkan ini nih yang reaktif. Jadi reaktif, peringatan, tindakan cepat, dan dampaknya seperti apa. Ini langsung terkoneksi di dalam sistem terpadu ini. Nah, sekarang memang di Tanjung Priok contohnya penerapannya ada TAS ya. Terus habis itu Tanjung Priok semua juga ada melakukan PDCA dalam setiapnya. Darat, laut, udara ya, itu ada smart AI-nya, terminal lain-lainnya ya, TAS ini ya, terus baper stok kargonya, sensornya. Ini masih dimiliki oleh entitas masing-masing gitu ya. Kita lihat ya, bahkan Jepang dia udah punya sistem ERTMS dan inspeksi otomatis untuk semuanya, untuk pada di relnya ya. Terus tas ini juga kan dipakai oleh misalkan pelabuhan ya. Sebenarnya yang bagus untuk dibawa ke setiap pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dan setiap public service maupun di private service. Jadi bukan hanya misalkan Pelindo yang melakukan ini atau menerapkan ini, tapi semuanya harus seperti yang saya sampaikan sebelumnya harus menciptakan dulu nih sistemnya. Habis itu untuk misalkan di rel ya, dia harus ada sensornya juga kereta api, deteksi anomali, analitik prediktif. Terus misalkan kalau di logistik udara dia harus kasih dulu nih slot-slot yang mana yang tersibuk, yang terpadat, yang normal. Ya, jadi konsep sistem ini adalah transportasi nasional baru yang terintegrasi, yang tangguh, berbasis resiko dan punya pusat ya, dan berkelanjutan dan responsif. Karena ini bagian masalah nasional security logistik manajemen. Karena ini sangat dibahas di dunia global sekarang ini, bagaimana logistik itu bisa memajukan semua kebutuhan tiap negara dengan peran serta swasta maupun pemerintah. Nah, di sini saya menciptakan suatu control tower yang tadi ya, bahwa control tower ini adalah dia monitoring secara terpadu semua kendaraan-kendaraan pesawat di mana saja, koordinasi dengan lintas moda di mana saja di Indonesia, perumusan real time, respon terintegrasi. Bagaimana caranya? Dia punya data historis, data real big time, dia mesin learning, dan dashboard analitik. Nah, ini yang belum dipunya oleh Indonesia adalah control tower untuk seluruh logistik di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini yang saya maksud juga sistem logistik ini nih. Kalau di Singapura dia ada namanya Agile ya, control tower-nya sudah ada. Jadi darat, laut, udara dia punya sensor nih. Dan Agile ini akan mengkondisikan semua sensor ini sesuai dengan kebutuhan negaranya di Singapura. Ya, dia juga punya airport ya. Ini contoh di airport Singapura tergabung dalam Agile juga. Ini di Ghana waktu itu sukses dengan waktu COVID. Jadi seluruh gudang dengan transportasi daratnya yang membawa vaksin akan termonitor berapa jumlahnya. Ini Ghana. Terus Riks Denmark, intelijen Denmark juga dia memantau data lokasi global dan data risiko estimasi. Ini sangat luar biasa gitu. Saatnya Indonesia punya
control tower ini untuk semua logistik Indonesia. Sekedar pengetahuan aja, saya pernah, dulu untuk ConocoPhillips saya bikin namanya Vessel Traffic System. Terus saya diundang oleh SKK untuk menyambungkan Vessel Traffic System-nya ini ke sistemnya SKK dan itu bisa, tinggal pakai kode API. Jadi semua logistik yang di bawah, di bawah PHI pada saat itu ya, semua harus mengelingkan semua kondisi kapal, posisi kapal dan apapun persyaratannya itu ke linknya SKK. Jadi SKK sebenarnya sudah melakukan hal ini tapi masih per project ya gitu ya. Kayak kita bayaran kan Shopee, GoPay semua udah bisa link ya di semua toko. Itu sangat mudah. Jadi ini nanti kita berikan lagi ekosistem digital untuk logistik tangguh inilah ya. Rel, udara, laut dan darat ini akan tergabung dalam satu sensor, di mana semua punya sensor, semua punya dashboard ya, dan masuk semua ke control tower yang notabene ini bisa dipunyai KBBU Indonesia swasta dengan government atau government full keseluruhan. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan itu punya ERP ya, punya IoT. Dia udah punya terintegrasi sistem pengiriman digital, WMS juga untuk pergudangan dan masuk di TMS maupun FMS. Ya, ini yang dimiliki oleh swasta-swasta akan terintegrasi ke control tower ini. TMS, WMS, airport, dan OT ini akan terintegrasi semua ya. Jadi intinya kita akan menjaga kestabilitas ketahanan nasional di logistik kita nih. Sampai yang terjauh, terluar, dan terdepan ya. Nah, ya ini Hai Pak ketahanan. Samuel, 2 Iya. menit lagi ya Pak. Oke, 2 menit lagi. Ya, jadi Kasih. pada intinya kita harus proaktif, evaluasi ketahanan, dampaknya seperti ini. Ujung-ujungnya karena ini 2 menit lagi ya, kita harus ada namanya strategis reformasi di regulasi pemerintah, lembaga resiko nasional kita harus punya, terus kapasitas SDM, pendanaan inovatif, dan asuransi ya, tentu. Kalau kita bahas mitigasi risiko, ada namanya risiko. Risiko itu harus ada asuransi. Dan inilah cita-cita ke depan 2030. Biaya logistik yang saat ini 14% jadi 10. Pemulihan disrupsi dari 72 jam jadi 24 jam. Terus habis itu ketepatan pengiriman 60, saat ini 65 jadi 90 ya, semakin tepat kan pengirimannya dan konektivitas ya, semua wilayah jadi 60. Saat ini 60 jadi 90 dan pekerjaan di logistik tentu jadi makin banyak. Nah, yang penting adalah di sini strategi nasional penguatan logistik di Indonesia adalah reformasi di regulasi, lembaga risiko yang saya bilang tadi, control tower tadi harus ada dan kapasitas SDM pendanaan inovatif ya APBN maupun private company dan government ya KPBU dan asuransi. Oke, demikian Bu presentasi saya. Mudah-mudahan dapat dapat menjadi logistik yang tangguh ya buat Indonesia ya.